Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Sofia dari kelas IF 604 dengan mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang observasi aplikasi. Saya memilih tools pada studi kasus Tokopedia, salah satu platform e-commerce marketplace terbesar di Indonesia yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam satu ekosistem transaksi digital. Observasi dilakukan dengan mengamati alur penggunaan aplikasi, mulai dari pencarian produk, proses transaksi, hingga penyelesaian pesanan. Untuk hasil observasi tersendiri, Tokopedia menciptakan pencarian dan penelusuran produk berdasarkan kategori, harga, lokasi, dan rating penjual. Pengguna dapat membandingkan produk sejenis dari berbagai toko sebelum memutuskan pembelian. Untuk kebutuhan fungsional atau dari hasil observasinya, sistem harus menampilkan hasil pencarian produk berdasarkan kata kunci, kategori, rentang harga, lokasi, dan rating toko. Sistem juga harus dapat memprosesi transaksi pembayaran melalui berbagai mode seperti transfer bank, kartu kredit, e-wallet, cicilan top letter, dan COD. Sistem juga dapat menampilkan status pesanan secara real time seperti diproses, dikirim, atau diterima, serta nomor resi pengiriman kepada pembeli. Sistem harus dapat memprosesi pengajuan komplain atau return apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan. Untuk dokumen ISRS Software Requirement Specification, berdasarkan hasil observasi pada soal nomor 1, diasumsikan terdapat penambahan 2 kebutuhan fungsional baru, yaitu mengandung transaksi, yaitu fitur checkout dengan cicilan pay later, dan fitur pengajuan refund otomatis. Berikut, saya akan membabarkannya. Deskripsi change request, penambahan atau perubahan fitur. Yang pertama ada fitur checkout dengan cicilan pay later. Yang kedua ada pengajuan refund otomatis. Itu artinya untuk yang pertama dengan checkout dengan cicilan atau yang bisa disebut dengan pay later. Di sini bisa saya perlihatkan. Penambahan metode pembayaran cicilan yang terintegrasi langsung pada halaman checkout memungkinkan pembeli membeli produk dengan sistem angsuran tenor 3, 6 bulan sampai 12 bulan tanpa kartu kredit melalui kerjasama dengan penyedia layanan pay later atau payment gateway. Yang kedua itu pengajuan refund otomatis, yang berarti penambahan fitur pengembalian dana refund atau otomatis untuk transaksi yang dibatalkan, gagal, atau memenuhi syarat return, di mana dana langsung dikembalikan ke saldo e-wallet pembeli tanpa proses verifikasi manual oleh admin kecuali kasus tertentu yang memerlukan eskalasi. Untuk kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Untuk kebutuhan fungsional tersendiri, yang pertama yaitu sistem harus dapat menampilkan pilihan metode pembayaran seperti cicilan pay later pada halaman checkout apabila pembeli memenuhi syarat kelayakan. Yang kedua, sistem harus dapat melakukan pengecekan kelayakan cicilan pembeli secara otomatis. Yang ketiga, sistem harus menyediakan pilihan tenor cicilan 3, 6, sampai 12 bulan. Yang keempat, sistem harus mengirimkan data transaksi cicilan ke payment gateway untuk proses persetujuan atau approval terakhir. Dan kelima, sistem harus mendeteksi status transaksi yang dibatalkan atau gagal dan menampilkan opsi ajukan refund pada halaman pesanan. Yang keenam, sistem harus menghitung nominal refund secara otomatis dikurangi biaya admin atau ongkir jika berlaku sesuai kebijakan. Yang ketujuh, sistem harus memproses pengembalian dana secara otomatis ke saldo atau e-wallet pembeli maksimal 1 kali 24 jam sejak pengajuan disetujui sistem. Yang kedelapan, sistem harus mengirimkan notifikasi kepada pembeli pada setiap perubahan status cicilan maupun refund. Untuk non-fungsional seperti performance, security, reliability, scalability, dan auditability. Untuk daftar use case dan aktornya, yang pertama ada login, seperti pembeli masuk ke akun untuk mengakses fitur transaksi. Yang kedua ada pilih produk dan masukkan ke keranjang, checkout dengan cicilan, pilih tenor cicilan, verifikasi kelayakan cicilan, ajukan refund otomatis, verifikasi status transaksi, dan terakhir proses pengembalian dana saldo.
Dan juga untuk use case diagramnya saya bisa memperlihatkan di sini sistem aplikasi e-commerce Tokopedia yang seperti saya sebutkan tadi. Nanti saya akan mengirimkan link PowerPoint saya. Untuk juga habis seperti itu, untuk teknologi yang digunakan bisa diliputi seperti frontend mobile, teknologinya Flutter, Kotlin, Android, Swift, iOS, digunakan untuk membangun antarmuka aplikasi mobil lintas platform yang responsif. Yang kedua ada backend, teknologinya seperti Node.js, Spring Boot, Java, mengelola logika bisnis, API, transaksi, kalkulasi cicilan, dan proses refund. Database, untuk teknologi yang digunakan PostgreSQL atau Redis. PostgreSQL untuk data transaksional utama, Redis untuk caching sesi data dan yang sering diakses. Payment gateway, untuk kategori payment gateway ada Midrange atau Sendit, menangani otoritas pembayaran, verifikasi kelayakan cicilan, dan pemrosesan refund ke e-wallet. Cloud infrastruktur, AWS, EC2, S3 RDS, hosting aplikasi penyimpanan berkas dan basis data dengan stabilitas otomatis. Message Queues, Apache Kafka atau RabbitMQ untuk teknologi mengelola proses asinkron seperti notifikasi status refund dan pembaruan cicilan. Yaitu ada keamanan, TLS 1,2 plus OAuth 2.0 AS 256. Mengamankan komunikasi data dan autentikasi pengguna pada proses seluruh transaksi. Hardware pendukung yaitu smartphone, pengguna server atau cloud. Perangkat pembeli untuk mengakses aplikasi dan server cloud untuk pemrosesan backend. Untuk penggunaan yang saya kerjakan, itu saya menggunakan AI yaitu Cloud Autopilot, digunakan sebagai alat bantu untuk menyusun kerangka dokumen SRS, untuk membuat diagram, use case diagram, user flow, mockup wireframe, dan contoh script berdasarkan observasi pribadi terhadap aplikasi Tokopedia sendiri. Dan untuk promptnya, saya untuk meminta untuk menyusun jawaban yang diunggah mencakup observasi aplikasi, dokumen SRS atau use case diagram, use case specification, user flow, mockup deskripsi teknologi, dan contoh script UAT. Penentuan studi aplikasi kasus e-commerce Tokopedia sebagai objek observasi, penyusunan identitas yang dicantumkan pada nama atau pada lembar jawaban. Output yang dihasilkan itu secara keseluruhan yang seperti saya presentasikan tadi, yang selanjutnya ditinjau dan disesuaikan dengan pemahaman pribadi dan dilengkapi oleh penjelasan saya pribadi dan saya mahasiswa sendiri sebelum dikumpulkan. Terima kasih.